Beragam inovasi baru sepeda dan motor listrik terus berkembang, hal tersebut seiring dalam menciptakan efisiensi, performa, dan fitur-fitur baru. Bahkan, beragam inovasi sepeda dan motor listrik mampu membantu para UKM dalam pengembangan usaha. Beberapa inovasi baru sepeda dan motor listrik dalam upaya mendorong para UKM lebih hemat dalam operasionalnya, sekaligus pengembangan didukung baterai dengan kapasitas lebih besar dan pengisian daya lebih cepat, penggunaan material baru untuk motor dan sasis yang lebih ringan, serta integrasi teknologi IT dan sensor pintar. Dalam era modern ini, sepeda dan motor listrik dengan beragam variasinya listrik semakin menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis. Salah satu yang menonjol adalah Gestrik. Gerobak listrik merupakan gerobak listrik hasil modifikasi dari sepeda dan motor listrik dengan ditambahkan troli gerobak yang dikreasikan oleh sepeda listrik, pusat sepeda dan motor listrik. Menurut Willy Wong, owner Gestrik, dalam rangkaian acara kunjungan melihat para pelaku usaha Gestrik di depan BTC atau sekitar PGS Pusat Grosir Solo, belum lama ini, Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025, mengatakan sepeda motor listrik telah dengan beragam inovasi untuk mendukung langkah nasional para UKM dalam berwirausaha. Gestrik gerobak listrik saat ini menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti gerobak listrik untuk berjualan gerobak listrik seperti Akso, Beneto, Centrino, Durante, Everesto. Masih dalam keterangannya, penggunaan Gestrik gerobak listrik menjadi solusi bagi pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dalam aktivitasnya mobilitas tempat usaha yang hemat biaya, hemat energi dan praktis. Ya, selamat siang Mas Billy. Ya, selamat siang. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, sejahtera. Ini sibuk terus ya. Ya. Ini kalau tahu Mas tentang Gestrik ini Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apa itu Gestrik? Jadi Gestrik ini sebetulnya sebuah pemikiran kita untuk membuat produk gerobak sepeda listrik ya. Artinya gerobak yang ditarik atau didorong oleh sepeda listrik. Di mana kita lihat fenomena dari penjualan ataupun gerobak kopi keliling ya, dan itu kita modifikasi lebih lanjut lagi untuk tidak hanya menjual minuman, tapi juga bisa makanan dengan penghangat makanan, dengan freezer dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini untuk produk ini ada produk apa saja yang jualan ini? Ya, jadi produk kita itu bisa digunakan untuk produk seperti yang pada umumnya itu kopi keliling ya. Jadi minuman kopi ataupun minuman-minuman biasa ya, yang memang kita tempatkan dalam cooler box. Cooler box itu box pendingin dengan menggunakan freezer, yang nanti kemudian kita berikan aliran listrik lewat genset atau lewat aki tambahan. Nah, kemudian kita juga bisa punya produk lain, yaitu makanan keliling ya, seperti misalkan nasi goreng ataupun fried chicken yang tentu saja membutuhkan penghangat makanan ya. Itu nanti aliran listriknya bisa menggunakan genset atau dengan aki seperti itu. Jadi macam-macam, bisa juga untuk nanti untuk produk es krim yang ada showcase-nya ya. Jadi es krim yang sudah langsung otomatis masing-masing merasa, itu kita juga bisa membuat. Ya. Jujur ya, karena kita melihat fenomena kopi keliling itu sebetulnya sebuah inovasi luar biasa ya, di mana pelaku usaha terutama UMKM itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat, untuk operasional dengan bensin dan seterusnya ya. Itu menurut kita sebuah inovasi terobosan, di mana orang bisa melakukan usaha tanpa harus memikirkan kos atau biaya yang sedemikian besar. Nah, artinya kami hanya mengikuti fenomena itu tersebut sebetulnya, dan kemudian memodifikasi ya. Kalau misalkan ada penjualan kopi keliling, minuman kopi yang memang dengan cooler box biasa, tentu saja akan lebih ideal kalau misalkan kita bisa menjual minuman dengan freezer ya, dimana punya tingkat derajat suhu yang lebih tinggi, lebih rendah ya, bisa sampai minus
3 derajat atau 0 derajat Celcius segala macam, itu harusnya bisa dilakukan. Nah, berawal dari situ kita terus berpikir, artinya kita juga bisa menjual produk-produk makanan seperti fried chicken dengan penghangat makanan dan seterusnya. Kalau ini bisa berjalan, artinya ini sebuah pemikiran di mana UMKM Indonesia akan bisa berkembang sedemikian pesat ya, di tengah mungkin ketidakpastian ekonomi. Kalau misalnya kita lihat biaya sewa semakin mahal segala macam, daya beli masyarakat juga tidak pasti ya. Artinya pelaku usaha harus punya pintar-pintarnya melakukan pemikiran kreatif untuk mensiasati cost supaya bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi ya. Artinya kalau misalkan kita gunakan gerobak sepeda listrik, pertama sudah nggak perlu sewa tempat lagi ya. Berikutnya, kalau misalkan dalam suatu lokasi atau titik tersebut nggak ideal, dengan mudah cat ya bisa langsung pindah. Cat itu istilah kita untuk gerobak listriknya ya, bisa langsung pindah tempat seperti itu. Nah, demikian juga dengan waktu juga bisa lebih fleksibel. Mungkin kalau misal produk-produk yang lebih ideal dijual di malam hari seperti ronde, terus minuman-minuman hangat dan sebagainya bisa dijual di malam hari. Kalau mall kan harus tutup jam 9 ya. Kalau misalkan dengan gerobak listrik bisa jual di malam hari sampai jam 12 malam sampai jam 1 misalnya. Kita juga membuka kolaborasi sih dengan pelaku usaha UMKM ya, yang memang kalau misalkan kita rasa cukup ideal ataupun wah ini bisa ditingkatkan penjualannya ya, itu sebetulnya kita terbuka untuk itu sih, untuk bekerja sama secara bisnis. Begitu. Ya. Apa yang diharapkan maksudnya dari inovasi ide dari Mas Budi ini lewat Gastrik ini untuk kedepannya ini apa maksudnya diharapkan? Jadi fenomena penjualan minuman keliling ini ya, itu saya lihat ini baru ada di Indonesia kalau saya nggak salah ya. Di belahan dunia yang lain belum ada. Artinya ini sebuah inovasi ya, yang mudah-mudahan jadi membanggakan Indonesia, seperti QRIS, Timnas Indonesia, Satpam BCA. Itu kan sesuatu kekasan yang bisa punya nilai lebih ya. Nah, saya bisa membayangkan kalau misalkan UMKM Indonesia ini bergerak menjual produk-produk keliling, tentu saja harus disesuaikan dengan regulasi pemerintah ya, di mana jangan berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, misalkan di pinggir jalan yang ramai atau gimana segala macam. Kalau itu bisa diregulasikan, tentu saja kita punya nilai manfaat yang luar biasa, karena Indonesia ini kan penduduknya cukup banyak ya, dengan ekonomi yang berkembang terutama di sektor UMKM. Kita bisa bayangkan sebetulnya ini sebuah daya upaya untuk menyiasati kondisi ekonomi yang belum menentu.